Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas saya sendiri, Ari Maulana Hatna Saputra, yang kedua Hana Lucia Atwa, dan yang ketiga Fitri Nur Adha. Langsung saja, untuk materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Prinsip keadilan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Ayat 11 adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan restrukturisasi sesuai dengan pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu ada 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Yang kedua, memberi manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara. Yang ketiga, menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. Dan yang terakhir, memudahkan pelaksanaan privatisasi. Selanjutnya, kerjasama dalam restrukturisasi. Melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lain. Beberapa bentuk kerjasama itu ada 5. Yang pertama, merger. 2, konsolidasi. 3, pelaksanaan merger perseroan terbatas atau PT. Yang keempat, joint venture. Yang kelima, waralaba atau franchise. Untuk penjelasannya, merger adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Yang kedua, konsolidasi, penggabungan antara 2 atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Yang ketiga, PT. PT yaitu hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham masing-masing usaha yang terlibat. Yang keempat, joint venture. Secara umum diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Dan yang terakhir yaitu waralaba atau franchise, yaitu perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha yang memiliki pihak lain dengan imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa. Selanjutnya saya serahkan kepada Hana Lucia Atwa. Kepada Hana dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu adalah larangan riba. Menurut Syekh Muhammad Abduh bahwa yang dimaksud riba ialah penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya atau uangnya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam riba. Riba dibagi menjadi 2, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Riba nasi'ah merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dan mengharamkan kegiatan demikian, sebagaimana dalam firman-Nya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 280. Selanjutnya yaitu adalah riba fadl. Riba fadl merupakan sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadl diambil dari kata al-fadl yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya, syariat telah menetapkan ada dalam 6 hal terhadap barang ini, yaitu emas, perak, gandum putih, gandum merah, kurma, dan garam. Jika dari 6 jenis barang tersebut ditransaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukumnya adalah haram. Baik, itu saja materi dari saya. Ancaman bagi pelaku riba. Salah satu hadisnya adalah dari Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba yang memberikannya, pencatatnya, dan saksi-saksinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Lalu materi selanjutnya adalah contoh praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah penambahan bunga atau riba, yang dimana menerapkan bunga atau tambahan biaya yang tidak diizinkan dalam Islam dalam proses restrukturisasi pembiayaan. Lalu yang kedua ada manipulasi akad, di mana di sini bank mengubah akad pembiayaan yang semula sesuai syariah menjadi akad yang mengandung unsur riba. Lalu ada ketidakjelasan dan ketidakadilan. Lalu yang keempat ada penyalahgunaan dana, di mana bank menggunakan dana restrukturisasi untuk tujuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang kelima ada pelanggaran fatwa DSN. Lalu ada pun dampak praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama merugikan nasabah, yang kedua mendiskreditkan bank syariah, yang ketiga melanggar aturan dan regulasi bank. Lalu ada pencegahan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama ada penguatan edukasi dan literasi syariah. Yang kedua ada peningkatan pengawasan. Yang ketiga penerapan sanksi yang tegas. Baik, saya lanjutkan ke moderator. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyampaikan materi pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.